Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para kiai, wabil khusus Bapak Dr. Kiai Haji Rikza Hamami MAG, Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa, dan para kiai lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang selama 12 hari ini mengikuti acara pembacaan Barzanji dan salawat atas Nabi, khususnya dari para santri Panti Asuhan Kafarul Ama dan juga para santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa, masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan aktivitas rutin tahunan kita, yakni pembacaan Al-Barzanji dan salawat Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan itu istilahnya ditulis dengan malam puncak, ya, yang merupakan malam terakhir yang alhamdulillah sudah berjalan selama 12 malam berturut-turut di setiap malam ba'da maghrib sampai dengan isya. Untuk malam puncak ini diubah acaranya menjadi sehabis sholat isya supaya lebih agak leluasa, karena kalau habis maghrib itu sangat pendek. Dan alhamdulillah ini juga perlu kita syukuri, karena untuk yang habis maghrib sampai isya itu digunakan untuk khataman Al-Quran. Dan kalau tidak salah ini merupakan rintisan, ya, kayaknya belum pernah terjadi sebelumnya, Maulid Nabi sebelumnya. Ya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu Pak Bisri dan anak-anak Panti Asuhan Kafarul Ama diminta salah seorang jamaah kita untuk khataman Al-Quran. Ya, lalu kemudian ya saya minta supaya Panti Asuhan itu memiliki inventaris berupa Al-Quran yang peritilan itu ya, setiap juz itu ya, dan saya minta sekaligus 3 juz sekalian ya, dan mudah-mudahan nanti tradisi khataman Al-Quran itu bisa kita lakukan di masjid kita, entah sebulan sekali atau entah selapan sekali begitu. Pak Bisri silahkan nanti dirancang di antara sebulan itu ada hari yang dikhususkan untuk khataman Al-Quran, ya. Mudah-mudahan menu baru di Masjid At-Taqwa ini juga berjalan dengan rutin dan mudah-mudahan membawa berkah bagi para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Izinkan saya selaku ketua yayasan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, kepada para jamaah ya yang telah dengan setia
mengikuti acara pembacaan Barzanji dan sholawat Nabi di Masjid At-Taqwa ini sampai dengan 12 hari ini. Ya. Tentu saja juga terima kasih kami sampaikan terutama kepada Bapak Dr. Ki Haji Rizza Hamami yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk bisa memimpin jamaah Al-Barzanji ini selama 12 hari di Masjid At-Taqwa ini dengan melibatkan para santrinya, yakni santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Terima kasih yang berikutnya tentu saja kepada saya sebut khusus ya Mas Hilal dan Mas Fahmi selaku anak masjid yang menggawangi pembacaan Maulid Nabi dan Barzanji selama 12 hari tanpa henti. Ya. Lalu juga saya sampaikan terima kasih kepada para panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Tapi khususnya adalah ibu-ibu ya, yang alhamdulillah dengan sukarela ya, mengkoordinir diri untuk bisa mensupport acara Maulid Al-Barzanji ini dengan menyediakan konsumsi selama 12 hari ini. Semoga yang sudah ibu-ibu sediakan untuk acara Maulid Al-Barzanji ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, kita bersyukur bisa datang ke Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan pembacaan Al-Barzanji, ya, terutama di malam terakhir ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis Maulidir Rasul dengan membaca Barzanji, dengan membaca sholawat itu, kita oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi itu yakni dengan membaca sholawat kepada beliau. Itu di antara ya. Tentu saja banyak bukti cinta kepada Nabi itu. Ya. Bahkan malah membaca sholawat kepada Nabi itu dalam salah satu hadis dinyatakan sebagai ukuran nanti di kiamat, hari kiamat itu seberapa kita dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semakin banyak kita bersolat kepada Nabi, insya Allah nanti kita semakin dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dalam hadis lain juga yang saya kira kita semua sudah sering dengar itu, almar'u ma'aman ahabba. Ya. Orang itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di Majelis Maulidir Rasul ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja dari apa yang sering dibaca di dalam Al-Barzanji itu, yaitu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya. Sungguh telah datang seorang rasul dari jenismu sendiri, ya. Azizun alaihi ma'anittum, yang terasa berat baginya penderitaanmu,
harisun alaikum, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, bil mu'mina raufur rahim. Dan Kanjeng Nabi itu, Rasul yang diutus oleh Allah itu sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu ya sifat yang Allah sebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'anul Karim, yang menggambarkan bagaimana sosok pribadi Rasulullah SAW sekaligus menunjukkan misinya. Beliau diutus oleh Allah di muka bumi ini. Ya. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya kira kita semua sudah tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, itu masyarakat Arab disebut dengan apa? Bangsa jahiliyah, ya. Jahiliyah itu artinya yang paling populer itu adalah bodoh. Sehingga kalau zaman itu disebut zaman jahiliyah itu ya zaman kebodohan. Ya. Kebodohannya terutama ya kebodohan dalam hal tidak mengenal Tuhannya itu. Ya. Sehingga berhala dijadikan sebagai Tuhan. Itu merupakan bentuk kebodohan yang sangat nyata. Ya. Dan banyak sekali ya bukti-bukti kebodohan orang Arab itu, ya. Yang paling penting juga yang secara eksplisit digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah terkait dengan status perempuan, ya. Masya Allah ya, kalau sekarang perempuan itu nasibnya boleh dikatakan sudah sederajat dengan para laki-laki, ya. Itu tidak lain ya atas jasa ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Dulu orang Arab itu ya ketika mendapatkan anak perempuan itu malu, ya. Dan karena malu kemudian sekaligus juga marah. Dan karena marah itulah maka kemudian pilihannya hanya dua. Kalau dibiarkan hidup ya menanggung kemaluan, ini bukan kemaluan, menanggung rasa malu, ya, menanggung rasa malu, ya, selama hidupnya dan menanggung kehinaan selama hidupnya. Nah, kalau tidak mau itu, pilihan yang lainnya ya ditanam hidup-hidup itu, ya. Jadi anak-anak ya, dulu itu perempuan kalau lahir itu banyak yang ditanam hidup-hidup. Dan itu secara eksplisit itu direkam dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Ya. Kalau ada seorang bapak ya, kok kemudian dihabari istrinya melahirkan dan yang dilahirkan itu ternyata kok anak perempuan, ya, muswaddan, wajahnya itu lalu kemudian menjadi pekat hitam. Karena menahan apa? Menahan marah, wa huwa kadzim. Ya. Marah, malu, ya, campur aduk itu, ya. Sehingga kemudian digambarkan wajahnya merah kelam itu, ya. Nah, pilihannya tadi itu, ya. Pilihannya itu menanggung malu dan kehinaan sepanjang hidup atau amyadusuhu fit turab, atau dia mengubur anak itu di tanah secara hidup-hidup. Bayangkan itu zaman jahiliyah seperti itu, ya. Satu lagi yang ingin saya sebutkan ya, zaman jahiliyah itu kalau tadi saya sebutkan secara harfiah diartikan sebagai kebodohan, ya. Di satu sisi arti jahiliyah itu sebenarnya bukan kebodohan.
Ya, yang paling utama malah sebagai lawan dari hilm. Ya. Kalau kebodohan itu kan lawan dari ilm, ya. Tapi yang satu lagi, jahiliyah itu lawan dari hilm. Hilm itu sifat apa namanya ya? Sabar, tidak mudah marah, tidak berangasan, ya. Orang itu kan ada ya yang tersinggung sedikit aja marah. Nah, itu tidak hilm itu, ya. Ya. Nah, kalau hilm orang itu penyabar dia, ya, tidak mudah marah. Mengapa Allah itu disebut sebagai Al-Halim? Karena Allah itu maha tidak cepat marah. Sehingga orang itu meskipun berdosa kayak apa, masih diberi kesempatan untuk bertobat sampai dibatasi sebelum meninggal. Itu maha halimnya Allah itu. Lah orang jahiliyah itu dulu bertolak belakang dari sifat hilm itu. Makanya orang jahiliyah dulu itu emosional, mudah marah, berangasan. Ada tersinggung sedikit, apalagi perasaan ego kesukuannya, langsung angkat senjata. Itu sebabnya maka dulu Masya Allah di zaman jahiliyah itu sering terjadi peperangan antar suku itu. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan agama Islam yang dibawanya itu kemudian membebaskan mereka dari konflik, ya, dari perpecahan sehingga kemudian menjadi bangsa yang damai. Ya. Jadi sekali lagi Rasulullah itu oleh Al-Quran digambarkan sebagai azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi beliau itu penderitaan umat manusia itu. Kanjeng Nabi itu melihat bangsa jahiliyah yang seperti itu ngeri, sedih. Ya, itulah sebabnya maka beliau kemudian lalu sebelum jadi Nabi itu sudah terbiasa itu pergi ke Gua Hira untuk apa? Untuk bertahannuts, ya, memohon petunjuk yang kemudian alhamdulillah dengan bertahannuts itu kemudian turun Al-Quran di Gua Hira itu. Dan dengan agama Islam yang dibawa itu kemudian pelan sedikit demi sedikit manusia dibebaskan dari penderitaan. Sehingga kemudian apa namanya? Yang muncul ya tentu saja adalah kesejahteraan dan keselamatan. Ya. Lalu kalau kita lihat sejarah ya, tadi mengenai bagaimana Rasulullah itu merasa sangat sedih, merasa sangat berat dengan penderitaan umat manusia itu, ya, di samping tadi misalnya ya, apa namanya, peristiwa tahannuts tadi ya, yang merasa sedih dengan situasi zaman jahiliyah itu, ya, ketika Nabi bayangkan itu ya, sudah mulai berdakwah dan dakwahnya sudah mulai berhasil, itu kan kaum Quraisy berusaha sekuat tenaga agar supaya yang namanya dakwah Nabi itu jangan sampai berhasil. Ya. Dengan berbagai macam cara dilakukan, dengan cara kasar dilakukan, tidak bisa cara kasar, akhirnya dengan cara halus. Nabi dibujuk. Ya. Saya kira kita semua pernah mendengar cerita itu. Ya. Nabi ditawari, ya, kalau kamu ingin perempuan, silahkan kamu milih perempuan siapa saja, berapa saja, akan disediakan oleh pimpinan Quraisy. Kalau kamu yang diinginkan itu kok dengan dakwahmu itu kekuasaan, silahkan kita angkat jadi pemimpin. Ya. Kalau kamu itu kok yang diinginkan harta, silahkan sebut berapa triliun yang kamu apa namanya inginkan akan kami sediakan. Ya, tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu karena yang diinginkan bukan itu, yang diinginkan tuh bebasnya penderitaan umat manusia, keselamatan umat manusia, supaya selamat dunia, selamat akhirat. Ya, tawaran yang seperti itu ditolak. Ya.
sampai kemudian terkenal itu ungkapannya ya. Kalau apalagi kok hanya begitu ya. Kok kaum Quraisy itu bisa menaruh apa rembulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai dengan nanti aku berhasil atau aku yang akan binasa. Begitu Rasulullah itu. Ya. Jadi yang diingin Rasulullah itu yaitu tadi bebasnya manusia dari penderitaan dan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat itu. Ya. Dan misalnya ada lagi ketika Isra Mi'raj itu, itu merupakan peristiwa yang sudah luar biasa. Bagaimana seorang hamba kok sampai kemudian bisa beraudiensi dengan Al-Khaliqnya. Ya. Tapi apa kemudian Nabi tidak mau turun ke dunia? Enggak. Setelah Isra Mi'raj itu Nabi juga kembali kepada umatnya untuk melanjutkan dakwahnya. Ya. Itu sekali lagi menunjukkan betapa Nabi itu yang dicari bukan kepentingan diri, tapi sekali lagi bebasnya penderitaan umat manusia dan keselamatan umat manusia itu. Ya. Bahkan ketika Nabi mau wafat itu masih dicatat oleh sejarah itu. Ya, yang disebut itu ketika mau wafat itu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ya. Ini beberapa catatan sejarah yang sekali lagi menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad SAW itu ingin membebaskan penderitaan manusia dan ingin manusia itu sejahtera, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan itulah dengan agama Islam, agama yang dibawa beliau itu. Islam itu satu akar kata dengan salam, ya, yang memang secara kebahasaan maknanya itu ya mencakup keselamatan, kesejahteraan, ya, apalagi penyerahan, lalu kemudian apalagi ya kedamaian, ya banyak sekali. Ya. Sehingga secara umum bisa dikatakan kalau orang itu mau memeluk agama Islam dan mau menjalankan agama Islam, maka orang itu dijamin akan selamat dunia akhirat, dijamin akan sejahtera dunia akhirat, dijamin akan damai dunia akhirat. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita ini bersyukur kepada Allah SWT karena apa? Karena nisbate kita ya yang Masya Allah hidupnya itu dari segi waktu jaraknya sangat jauh dari Kanjeng Nabi. Berapa abad? 15 abad dari Kanjeng Nabi ya. Dari segi tempat juga jauh jaraknya. Ya, yang sudah pergi haji merasakan itu. Naik pesawat paling enggak dari Jakarta itu 11 jam kalau tidak salah ya, 11 jam. Ya. Jadi jauh sekali. Yang jauh dari segi jarak maupun dari segi waktu itu alhamdulillah kita ini kok oleh Allah dipilih sebagai orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita syukuri. Ya. Makanya kalau kita kemudian lalu ketika beliau lahir kita menyambut dengan Maulid Nabi seperti ini, kita kemudian membaca sejarah hidupnya, kita kemudian melantunkan sholawat atasnya berkali-kali, ya, itu tidak lain adalah merupakan ekspresi dari kesyukuran kita, dari kecintaan kita kepada Kanjeng Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di mana-mana ini merata orang melakukan seperti ini. Ya, kemarin saya baru saja mengisi acara pengajian di Maulidur Rasul di Masjid Agung Kauman itu ya, di hari ke-9, kebetulan hari Sabtu. Itu yang datang ribuan, ya. Ya. Jadi acara utamanya di Serambi, tapi kemudian di depan Serambi di depan itu apa namanya? Diberi tenda penuh, ya, Serambinya penuh, karena penuh semua. Kemudian di masjid yang di belakangnya berarti ya itu juga
banyak sekali yang hadir. Bahkan saya mendapat informasi kalau yang hari terakhir itu sampai bisa 3.000-an yang hadir. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, jadi dan itu orang dari mana-mana datang dalam rangka untuk menghormati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, ya, karena tadi itu Kanjeng Nabi itu memang Masya Allah ya, manusia yang tadi itu diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penderitaan baik dunia maupun akhirat kelak itu. Nah, sekali lagi alhamdulillah ya, kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Nah, sekarang ini tinggal kita bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Tadi sudah saya sebutkan ya, salah satunya bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu adalah dengan banyak-banyak membaca sholawat. Semakin banyak membaca sholawat, insya Allah nanti semakin dekat dengan Kanjeng Nabi di hari kiamat. Ya. Ya, oleh karena itu, ya bacalah sholawat itu dimanapun, ya. Sambil aktivitas apapun bisa dibaca. Ya, sambil nyetir mobil bisa, sambil di kantor kalau pas lagi tidak ada pekerjaan yang sibuk bisa, ya. Sambil bahkan tidur pun bisa, ya. Saya selalu menyarankan kalau bisa di tempat tidur itu jangan lupa di situ ada tasbih. Insya Allah kalau ada tasbih kemudian tergerak itu untuk pegang tasbih lalu kemudian membaca apa saja, terutama istighfar, ya, mohon ampun dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja di antara yang juga sangat penting dan bahkan yang tentu saja paling penting adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dengan mengikuti atau ittiba terhadap sunnah-sunnah beliau, ya. Karena apa? Karena Kanjeng Muhammad itu memang oleh Allah sudah dinyatakan sebagai tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Dan Nabi sendiri karena beliau merupakan tauladan terbaik dan memang misinya itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak Nabi sendiri mulia, ya. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang sangat agung, ya. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu, ya. Nah, apa itu akhlak yang mulia dari Kanjeng Nabi itu? Ya Al-Quran itu, ya. Makanya bagi kita seorang muslim itu tidak mau memang harus belajar Al-Quran, ya. Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu sudah sedemikian rupa wujudkan Kanjeng Nabi dalam seluruh perilakunya di dunia, ya. Semua isi Al-Quran, ya. Baik itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak, ya. Itu semua Kanjeng Nabi sudah menjadi contoh yang terbaik dalam hal pelaksanaannya, ya. Dalam masalah ibadah saya sering menyebut, ya, Kanjeng Nabi itu dalam memberi contoh sholat misalnya, ya. Oh, itu jangan ditanya itu lamanya, ya. Artinya berarti apa? Sangat lama sekali. Nuwun sewu sampai digambarkan saking lamanya sholat Kanjeng Nabi, terutama sholat malamnya itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Hatta tawarrabat qadamah. Masya Allah, ya. Dalam apa lagi? Dalam hal sebagai pimpinan keluarga, Masya Allah. Ketika Aisyah ditanya bagaimana Kanjeng Nabi itu di dalam memimpin keluarga, Aisyah bingung menjawabnya. Hanya kemudian terucap, kana kullu amrihi ajaba. Ya, segala sesuatu yang menyangkut Kanjeng Nabi itu semuanya mengagumkan. Ya. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu
Yang ada di sini ditanya suaminya bagaimana, itu jawabannya apa enggak tahu saya. Enggak tahu. Ketika Bu Eli ditanya Pak Solehan itu bagaimana Bu, wah ya enggak tahu saya jawabannya ya. Tapi ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, jawabannya itu karena kullu amrihi ajaba, segala sesuatunya mengagumkan ya. Itu Kanjeng Nabi ya. Dengan tetangga, sebagai pemimpin negara, semuanya Kanjeng Nabi mencontohkan contoh-contoh yang terbaik. Nah, mudah-mudahan ya kita semua sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang diberi hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, itu kemudian cinta kita betul-betul terus tumbuh berkembang, ya, menjadi cinta yang sejati, ya, yang mudah-mudahan kita ini bisa menjadi pengikut Kanjeng Nabi, ittiba dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk tahu itu sekali lagi memang butuh ngaji, ya, butuh ngaji. Itulah sebabnya maka di Masjid At-Taqwa itu, masya Allah ya, ngaji itu terus-terusan, tidak pernah putus. Setiap subuh ada pengajian, ya. Ba'da maghrib ada pengajian, ya, dan itu rutin, ya. Kalau seandainya jamaah pengajian atau jamaah Masjid At-Taqwa secara keseluruhan ini mau memanfaatkan keberadaan masjid ini dengan baik, ya, dengan mengikuti kajian-kajian di masjid ini, insya Allah itu sudah lebih dari cukup, ya, ya. Dan mudah-mudahan ya dengan berbagai katakanlah menu yang kita berikan kepada para jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa ini, sekali lagi menjadikan jamaah Masjid At-Taqwa ini semakin kuat imannya, semakin banyak ilmunya, dan juga semakin banyak juga amalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, memberikan sambutan atas nama yayasan dan sekaligus diminta untuk memberikan tausiah sebentar, ya. Tadi Pak Jazuli menyebut jam 9, ya ini saya paskan jam 9 selesai lewat 2 menit, ya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Kecepatan ternyata masih 20-29. jadi banyak